Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali ya dengan saya. Perkenalan dulu ya. Saya nama Pak Wahidno atau biasa dipanggil Pak Wahid saja. Kebetulan saya eh, mengampu atau mengajar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk di struktur sekolah, kebetulan saya juga memegang kesiswaan. Ya, ini sekedar perkenalan. Nah, kita baru ketemu ini ya dengan kalian. Ya, saya ucapkan selamat bergabung di SMK 11 Maret dan kalian bertemu dengan saya dalam materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk materi pembelajaran kewarganegaraan ini, jadi kalian mungkin sudah dipegangin buku paket ya, buku paket kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Nah, buku paket pendidikan kewarganegaraan ini mungkin Bapak mengacu yang keluaran terbaru dulu ya, yang 2017 ya, Kurtilas 2017 atau kurikulum 13 tahun 2017. Nah, tapi mungkin ada eh, apa namanya? Kalian yang memegang untuk buku paket yang 2014. Nah, karena memang isinya beda kebetulan, jadi di dalamnya juga beda. Jadi kemungkinan itu nanti ditarik kembali, nanti ditukar ke atau yang ini yang 2017. Nah, untuk materi 2000 pendidikan kewarganegaraan ya kurikulum 2017 kurikulum 2013 Kurtilas yang edisi revisi yaitu tahun 2017. Untuk materi bab pertama ya, untuk materi bab pertama itu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk bab pertama ini kalian akan mempelajari, untuk judulnya adalah bab pertama nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nah, dalam dalam materi ini ya, yaitu sistem yang A dibagi berapa sub ya, berapa sub ini, sub judul ya. Ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan mempelajari untuk sesi ini kemungkinan untuk yang tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sistem ini yang perlu kalian ketahui ya, yang perlu kalian ketahui. Jadi kalian harus mengerti apa itu pembagian kekuasaan menurut John Locke. Terus pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, menurut Montesquieu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang keempat, bagaimana kekuasaan negara secara horizontal dan bagaimana kekuasaan negara secara vertikal. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, perlu kalian ketahui. Jadi sebelumnya Bapak ingin nanya dulu nih, apa itu kekuasaan kira-kira? Karena kita akan bicara tentang pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa itu kekuasaan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kekuasaan, ya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, ya, dengerin ya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Bapak ulang ya. Jadi arti kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Itu arti kekuasaan sendiri. Nah, kita akan berbicara dengan yang namanya kekuasaan negara. Nah,
kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara itu merupakan suatu kewenangan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dan keteraturan. Ya, saya ulang ya. Jadi kekuasaan negara itu merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Ya, karena negara merupakan suatu organisasi. Nah, kita sebagai warga negara atau kita sebagai anggota organisasinya, itu apa? Kita bernegara itu apa maksud dan tujuannya? Tentunya ya, kita berorganisasi dalam suatu sebuah negara, ya, itu tentunya atau negara itu bisa disebut sebagai organisasi kekuasaan, ya, sebagai organisasi kekuasaan. Nah, tentunya organisasi kekuasaan ini, ya, jadi negara memiliki banyak kekuasaan, ya, negara memiliki banyak kekuasaan. Makanya kita namanya organisasi kekuasaan dipegang oleh negara, ya, kita sebagai anggotanya, sebagai peserta dari bagian dari kekuasaan itu. Dan setiap kita melakukan organisasi, misalnya kalian masuk organisasi siswa intrasekolah atau kalian OSIS, tentunya pasti memiliki tujuan. Apa itu tujuannya kira-kira? Ya tentunya tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian bersama atau kebersamaan, ya, ketertiban bersama. Itu kan kalian ini ikut sebagai anggota OSIS juga berarti tentunya kalian adalah sebagai anggota yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian atau ketenangan dalam belajar, ya, atau menciptakan kebersamaan di dalam lingkungan sekolah. Begitu juga sama negara, organisasi kekuasaan, ya, negara itu juga organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Itu bagian merupakan tujuan dari kita berorganisasi. Ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas ada tujuan dari kita bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi. Nah, itu merupakan tujuan kita berbangsa atau kita bernegara. Nah, cita-citanya apa? Cita-cita kita bernegara tentunya yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tadi Bapak sampaikan ya, merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Yaitu tujuan kita bercita-cita untuk bernegara ya tentunya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dan keteraturan, ya. Keteraturan itu ketertiban ya tentunya. Itu. Jadi Bapak ulas sedikit tentang kekuasaan negara, ya. Karena kita bicara dengan pembagian kekuasaan negara. Nah, tadi di samping next berikutnya. Jadi di samping pembagian kekuasaan ya tadi ya, yang perlu kalian ketahui ada pembagian kekuasaan menurut John Locke. Nah, John Locke ini membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif atau lembaga legislatif, yaitu lembaga kekuasaan yang membuat undang-undang. Ingat ya, kalau legislatif itu kekuasaan yang membuat undang-undang. Yang berikutnya John Locke membagi yang kedua, kekuasaan itu ada yang kedua adalah eksekutif, yaitu lembaga kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Ingat ya, kalau eksekutif yang menjalankan undang-undang, kalau yang legislatif itu yang kekuasaan yang membuat undang-undang. Walaupun memang nanti kita pelajari berikutnya itu nanti ada hubungannya. Yang membuat undang-undang tidak hanya legislatif, tapi eksekutif juga bisa membuat undang-undang, tapi bukan membuat ya. Kalau membuatnya tetap atas kesepakatan legislatif ya, atau kalau kita kenal di Indonesia adalah lembaga DPR.
DPR. Tapi ntar kita kupas lebih jauh nanti. Eksekutif ya tadi, eksekutif yaitu lembaga kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga, menurut John Locke, itu kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Yaitu lembaga kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi kalau federatif itu lembaga kekuasaan yang hanya melaksanakan hubungan luar negeri saja. Ini biasanya untuk negara-negara seperti negara bagian kayak Amerika Serikat. Itu nanti juga kita bahas berikutnya. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, menurut Montesquieu, itu kekuasaan ada 3 juga. Yang pertama legislatif. Legislatif berarti lembaga kekuasaan yang membuat undang-undang. Dan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yang Kekuasaan yang menjalankan undang-undang atau disebut pemerintahan biasanya, pemerintah. Ya, kalau legislatif biasanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di Amerika itu namanya Senat. Yang berikutnya adalah yudikatif. Ya, kalau tadi John Locke itu federatif, yang ketiganya kalau Montesquieu adalah yudikatif. Apa itu yudikatif? Yudikatif itu lembaga kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggar undang-undang. Kira-kira siapa kalau yudikatif kalau di Indonesia? Lembaga yudikatif? Mahkamah Agung. Ya, jadi Mahkamah Agung. Itu untuk lembaga yudikatif. Lembaga Mahkamah Agung ya. Itu di bawahnya ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Kalau nanti tingkat pemerintahan, tingkat otonomi daerah atau pemerintahan di daerah. Atau kalau disebut muspida, musyawarah pimpinan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah itu terdiri dari ada kejaksaan, ya kejaksaan negeri, ada pengadilan negeri dan bupati atau wali kota, ya. Terus Polres, dan kalau tingkat keamanannya atau di tingkat tentaranya itu ada Kodim. Itu namanya muspida, pimpinan daerah di tingkat daerah tingkat 2. Nanti ada juga di tingkat 1 sama. Tingkat 1 ada tingkat 1 itu ada gubernur, ada kepala pengadilan tinggi, ya, ada kejaksaan tinggi, terus ada Polda kalau polisiannya, terus kalau tentaranya atau TNI-nya ada kalau tingkat daerah Pangdam. Itu yudikatif ya tadi. Jadi menurut Montesquieu ada yudikatif, lembaga kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggar undang-undang. Next. Terus konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke ya. Nah, sekarang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, ya, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang namanya pemisahan kekuasaan atau separation of power, ya. Itu pemisahan kekuasaan. Ada pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan atau division of power. Apa itu pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan adalah ya, lembaga pemegang kekuasaan negara yang terpisah satu dengan yang lainnya atau berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Ya, jadi setiap lembaga terpisah baik mengenai organnya maupun fungsinya. Jadi kalau pemisahan kekuasaan, negara menganut pemisahan kekuasaan atau separation of power itu terpisah
dipakai di negara-negara serikat, ya seperti Amerika Serikat. Itu negaranya masing-masing. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak ada apa namanya, tidak ada koordinasi atau kerjasama. Jadi masing-masing bisa berdiri sendiri, ya, berjalan sendiri tanpa koordinasi. Ya, karena fungsi dan ininya masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Tidak tidak apa namanya, saling terkait. Ya, itu konsep pemisahan kekuasaan atau separation of power. Berikutnya adalah konsep pembagian kekuasaan, ya, pembagian kekuasaan, konsep pembagian kekuasaan. Kalau tadi pemisahan kekuasaan, sekarang pembagian kekuasaan atau division of power. Apa itu division of power atau pembagian kekuasaan? Yaitu kekuasaan lembaga negara dibagi-bagi tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi di antara lembaga-lembaga dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Ini bedanya nih, kalau pembagian kekuasaan itu ada kerjasama antar lembaga, ya, ada kerjasama antar lembaga. Misalnya, Bapak kasih contoh nih, misalnya kalau kayak di Indonesia ya, ini kayak di Indonesia karena menganut pembagian kekuasaan itu di Indonesia yang menganut gitu. Jadi sistem division of power Indonesia menganut itu ya, bukan pemisahan kekuasaan tapi pembagian kekuasaan. Karena apa? Di Indonesia lembaga eksekutif atau presiden dan wakilnya dan para menteri, ya. Terus lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak terpisah, tapi bisa saling koordinasi dan kerjasama. Misalnya, ya, presiden dengan DPR ya, eksekutif dan legislatif. Misalnya apa ini dalam apa? Tadi yang Bapak sampaikan di atas, dalam pembentukan undang-undang. Jadi undang-undang bisa muncul dari ide pemerintah atau pemerintah yang mengusulkan, tapi tetap dibahas di DPR. Begitu juga DPR bisa mengusulkan untuk membuat undang-undang atau aturan ya, membuat undang-undang. Tetap, tapi harus koordinasi dengan pemerintah, yaitu melalui apa? Menteri Hukum dan HAM ya. Kalau di sekarang kabinet sekarang itu Menteri Hukum dan HAM ya. Menkumham. Itu. Jadi harus koordinasi dulu baik pemerintah maupun DPR untuk dalam menentukan atau dalam mengajukan rancangan undang-undang. Itu. Jadi saling ini kan masih saling kerjasama atau masih berkoordinasi dalam. Ada lagi, misalnya pemerintah dengan MA, ya, dengan Mahkamah Agung, pemerintah dengan yudikatif, misalnya tentang apa ini? Misalnya kerjasama tentang grasi, ya. Grasi itu apa? Grasi itu pengurangan hukuman, misalnya. Ya, kalau presiden mau apa namanya, memberikan potongan hukuman ya, atau yang dihukum tadinya dinyatakan bersalah dihukum dan terus presiden mengeluarkan gerasi, berarti bisa dibebaskan atau dikeluarkan dari penjara. Nah, itu harus koordinasi dengan siapa? Harus koordinasi dengan Mahkamah Agung, tidak bisa berdiri sendiri presiden, ini tidak bisa. Begitu juga Mahkamah Agung tidak bisa untuk mengeluarkan gerasi. Gerasi itu presiden yang mengeluarkan, tapi harus koordinasi dengan Mahkamah Agung. Itu catat ya, dengerin. Itu. Yang berikutnya misalnya dalam amnesti. Ya, amnesti ini terkait dengan hukum juga ya. Kalau tadi gerasi pembebasan ini ya, kalau istilahnya ini penjara ya, kalau gerasi keringanan pemotongan hukuman. Tuh, gerasi. Terus amnesti. Nah, amnesti ini misalnya presiden harus koordinasi dengan DPR. Amnesti itu pengampunan. Jadi orang yang sudah dinyatakan bersalah diampuni, ya, dinyatakan mendapatkan amnesti.
pengampunan. Itu juga harus koordinasi dengan DPR. Kalau tadi gerasi pengurangan hukuman ya. Kalau gerasi itu orang yang tadinya bersalah dinyatakan bebas atau bisa keluar dari penjara, tidak dihukum lagi, tidak dipenjara lagi. Itu namanya mendapatkan gerasi. Nah, amnesti itu yang orang bersalah, ya, orang yang tapi mendapatkan amnesti, pembebasan, ya, pembebasan tanpa syarat. Kalau amnesti itu istilahnya dinyatakan bebas, tidak dihukum lagi. Itu, nah dia harus koordinasi dengan siapa dalam memberikan amnesti? Harus koordinasi dengan DPR. Itulah kaitannya dari lembaga-lembaga, ya tadi Bapak contohkan ya, lembaga-lembaga itu tidak berdiri sendiri, ya kalau dalam pembagian kekuasaan, ya dalam pembagian kekuasaan, jadi tidak berdiri sendiri, tapi saling berkoordinasi atau saling bekerja sama, ya. Misalnya lagi tadi udah presiden dengan DPR dalam menentukan undang-undang, pembentuk undang-undang, presiden dengan MA dalam gerasi, misalnya pemberian gerasi, terus presiden dengan DPR juga lagi dalam hal amnesti, terus BPK dengan DPR, ya Badan Pemeriksa Keuangan itu juga bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal apa? Jadi setelah BPK melakukan audit tentang keuangan negara, BPK harus melapor kepada DPR, ya harus melaporkan kepada DPR. Itu apa namanya, contoh dari konsep pembagian kekuasaan atau division of power. Tuh. Next, berikutnya. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Ya, ingat ya. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dua bagian. Yang pertama, ya, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Yaitu, ya, pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang sederajat, ya. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang sederajat atau menurut fungsi lembaga tertentu, ya, tingkat pemerintah pusat, atau ini yang biasa terjadi di tingkat pemerintah pusat. Karena horizontal berarti mendatar, ya, itu harus sederajat, harus sama, ya. Hubungannya adalah karena lembaga ini sama-sama lembaga, misalnya lembaga tinggi negara. Itu adanya di mana? Ya di pemerintah pusat, ya, dan di pemerintah pusat. Ya, jadi kalau pembagian kekuasaan secara horizontal, ya, horizontal itu pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga yang sederajat atau menurut fungsi dan lembaga-lembaga tertentu. Ya, tingkat pemerintah pusat, ini terjadi di tingkat pemerintah pusat. Tadi misalnya kerjasama tadi, ya, ada lembaga-lembaga sederajat, hubungannya itu kalau kekuasaan secara horizontal itu misalnya tadi kayak contoh DPR tadi, DPR dengan presiden, DPR dengan BPK, presiden dengan MA, ya. Itu contoh dari kekuasaan secara horizontal. Terus ada yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Berarti vertikal itu ke atas atau ke bawah, ya. Atas bawah itu namanya vertikal. Apa itu kekuasaan vertikal? Kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan, ya, antar beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, ini konsekuensi adanya azas desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi kalau pembagian kekuasaan secara vertikal itu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintahan, ya, tingkatan pemerintahan. Ini konsekuensi atas adanya desentralisasi atau otonomi daerah. Ini terjadi karena ada otonomi daerah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan penuh. Apa itu desentralisasi?
Desentralisasi adalah hak untuk mengatur daerahnya sendiri, ya, sesuai dengan undang-undang atau untuk dinyatakan sebagai otonom daerah untuk mengurus dirinya sendiri, ya. Nah, kewenangannya ada di undang-undang daerah ada, ya. Ada di undang-undang apa itu pemerintahan daerah ada. Jadi kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan sebagai konsekuensi atas adanya azas desentralisasi atau otonomi daerah. Hubungannya bagaimana? Ya tadi yang kan masing-masing daerah memiliki pimpinan daerah kan, yang tadi saya sampaikan, memiliki muspida, musyawarah pimpinan daerah atau kelompok pimpinan daerah. Misalnya tadi kalau tingkat apa namanya? Tingkat pertama itu ada gubernur, ada apa namanya? Kapolda untuk kepolisiannya, ada dari TNI-nya ada Pangdam, ya. Terus ada kejaksaan, ya, kepala kejaksaan dan kepala pengadilan. Kepala pengadilan tinggi, ya. Kejaksaannya juga kejaksaan tinggi. Nah, diturun lagi di tingkat 2. Itu ada pemerintahan daerah tingkat 2. Itu siapa pemerintahnya? Eksekutifnya adalah bupati atau wali kota. Nah, lembaga-lembaga lainnya, misalnya kepolisiannya ada Kapolres, ada dari TNI-nya ada Kodim, ya, atau kalau ininya adalah Dandim ininya, pimpinannya untuk ininya. Jadi termasuk muspida, ya, Dandim, komandan Kodim itu pimpinan untuk TNI, untuk militernya. Terus ada siapa? Tentunya ada kepala kejaksaan negeri, ya, ada kepala kejaksaan negeri dan kepala pengadilan negeri. Itu tingkat itu. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya karena masing-masing daerah atau memiliki eksekutif sendiri, memiliki yudikatif sendiri, ya kan? Memiliki apa namanya? Iya, istilahnya memiliki struktur lembaga sendiri, tapi ya kan masih terkait, ya. Kan tadi bilang ini pembagian kekuasaan. Jadi bukannya otonomi terus lepas, itu bukan, tapi tetap terkait, ya, masih tetap terkait. Masih ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi tetap pemerintah juga masih berhak untuk meminta istilahnya untuk menjalankan instruksi pemerintah pusat, ya. Walaupun secara ini dia diberikan otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri karena tetap anggaran pendapatan belanja negara juga masuk ke dalam daerah, ya. Nah, setiap daerah juga memiliki yang namanya anggaran pendapatan belanja daerah. Misalnya kayak jalan saja, ya, jalan raya. Jalan raya itu ada yang jalannya proyeknya yang memang yang bertanggung jawab dari pemerintah pusat. Biasanya itu yang jalan-jalan protokol atau jalan-jalan utama. Yang kedua tingkatannya tingkat jalan provinsi. Nah, jalan provinsi itu juga sama. Berarti tanggung jawab pemerintah daerah tingkat 1. Jadi ada kerusakan, ada apa? Pemerintah daerah tingkat 1 yang memperbaiki. Terus daerah tingkat 2, bupati atau wali kota ada jalan dia bertanggung jawab untuk jalan-jalan tersebut. Tapi ya tetap masih membutuhkan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi tidak murni semua ini, tetap pemerintah juga pemerintah pusat juga pasti ikut terlibat. Cuman maksudnya ada penanggung jawabnya masing-masing, ya, jalan raya. Kayak tadi misalnya yang memakai anggaran pendapat belanja negara, yang memakai anggaran belanja pemerintah pusat, tentunya jalan-jalan yang protokol yang utama, misalnya yang jalan gede-gede. Nah, yang jalan nanggung lagi, yang misalnya
jalan provinsi, nanti ada jalan yang untuk tanggung jawab tingkat 2, bupati atau wali kota. Itu. Nah, itu kekuasaan yang ada di Indonesia ya, dibagi ada 2, ada horizontal dan vertikal. Next. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Ini Bapak tambahkan lagi ya. Tadi ada 2 ya, kekuasaan dari pembagian wilayah kekuasaan di Indonesia ada secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal atau pembagian kekuasaan pada pemerintah pusat itu mengalami pergeseran ya setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar ya, setelah reformasi itu amandemen undang-undang kita mengalami perubahan sudah 4 kali ya. Sudah 4 kali mengalami amandemen atau perubahan dari Undang-Undang Dasar. Nah, dari adanya amandemen ini yang tadinya kekuasaan negara itu pada umumnya cuma hanya 3 ya. Kekuasaan negara yang umumnya tadinya hanya 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif ya. Dengan adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar ya, setelah reformasi yang sudah mengalami 4 kali ya. Ya, kan sebelum reformasi itu dulu Undang-Undang Dasar mengenai tentang pemilu pun mengalami perubahan atau amandemen. Kalau dulu pemilu kan tidak langsung. Pemilu itu pimpinan pemerintahan atau pimpinan legislatif itu dipilih tidak langsung ya, tapi oleh partai kalau legislatifnya. Jadi tidak langsung kayak sekarang. Tapi karena sekarang sudah ada amandemen, ada perubahan Undang-Undang Dasar, pemilihannya semua secara langsung, baik bupati, wali kota, gubernur, ya, presiden sendiri, ya, juga pemilihannya secara langsung. Presiden dan wakil presiden itu satu paket. Itu pemilihannya langsung. Nah, dari yang tadinya hanya kekuasaan legislatif membuat undang-undang, ya, kekuasaan eksekutif pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, ya, itu menjadi atau ditambahkan ada kekuasaan namanya eksaminatif atau inspektif, ya. Ada kekuasaan secara eksaminatif atau inspektif. Apa itu kekuasaan eksaminatif atau inspektif? Yaitu kekuasaan yang berhubungan, ya, kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ini terkait keuangan ya. Kekuasaan, jadi kekuasaan eksaminatif itu, ini tambahannya ya. Tadinya pada secara umum ada cuma hanya 3. Sebelum ada amandemen itu kekuasaan itu di Indonesia cuma ada 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, dulu DPR, MPR itu ada di legislatif, eksekutif, presiden dan wakil presiden dibantu para menteri. Terus kekuasaan yudikatif, ya kalau dulu ada MA, ya ada, sekarang ditambah ada komisi yudisial, ada ya kejaksaan tinggi itu juga kejaksaan yang di pusat, jaksa agung, ya itu juga masuk dari kekuasaan yudikatif. Nah sekarang ditambah ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Siapa kira-kira ini yang megang? Hah? Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang megang tentunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi kan sudah disebutkan. Jadi BPK ini ya lembaga yang disebut lembaga eksaminatif atau inspektif. Ya, lembaga yang mengaudit keuangan negara. Yang dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu jadi namanya disebut badan eksaminatif. Ini badan tambahan ya, setelah reformasi dibentuk lagi ada nama badan eksaminatif.
Terus berikutnya ada badan namanya badan konstitutif. Nah, kira-kira siapa ini badan konstitutif? Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi apa kira-kira kalau badan kekuasaan konstitutif yang dipegang yang atau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentunya adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Ya, jadi kalau konstitutif itu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Undang-undang dasar ya. Kalau undang-undang tadi presiden dan legislatif atau DPR. Tapi kalau untuk undang-undang dasar itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkannya adalah wewenang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau dulu digabung tuh MPR di legislatif, karena anggota MPR pasti anggota DPR. Itu jadi anggota MPR itu dipilih dari anggota legislatif yang terpilih. Jadi kalau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pasti dia tentunya adalah anggota legislatif. Makanya dulu digabung. Tapi sekarang dengan amandemen karena fungsi dan tugasnya jadi berubah. Jadi kekuasaan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu konstitutif ya, namanya juga konstitusi. Konstitusi itu terkait dengan undang-undang dasar. Yang berikutnya adalah kekuasaan moneter. Ya, kekuasaan moneter. Next. Kekuasaan moneter atau disebut Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia. Ya, itu kekuasaan moneter atau kekuasaan tentang uang. Apa itu kekuasaan moneter? Yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, misalnya seperti kayak sekarang nih, masalah masih pandemi begini. Itu kalau tidak ada Bank Sentral Indonesia atau BI, ya, Bank Indonesia, pasti akan terjadi gejolak moneter, ya. Pasti akan terjadi gejolak moneter atau turunnya nilai rupiah, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar. Ya. Kalau tidak dijaga atau tidak dijaga kestabilannya, ya. Misalnya kayak sekarang dolar aja kadang sampai 14.000, tapi nanti kadang turun lagi 13 atau nah itu jangan sampai seperti waktu krisis moneter 98 itu dolar itu dari dolar 3.000 rupiah sekarang menjadi sampai tembus 15.000 waktu zaman Soeharto, waktu reformasi kemarin. Itu karena krisis moneter. Nah itu karena memang Bank Sentral Asianya tidak bisa menjaga kestabilannya itu kalau sampai terjadi moneter. Tapi setelah reformasi begini, ya dari sejak reformasi sampai sekarang, mungkin untuk rupiah bisa dijaga kestabilannya. Paling banter ya kalau dari rendah-rendahnya bisa 12.000. Tinggi-tingginya yang 14.000 sekian. Jadi kalau sampai lonjak 20.000 itu pasti terjadi krisis ekonomi lagi. Itu adalah kekuasaan bidang moneter atau kekuasaan keuangan dipegang oleh Bank Indonesia. Itu untuk lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia atau Indonesia memakai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ya, yang dari secara horizontal, vertikal. Tadi yang horizontal itu lembaga-lembaga tertentu yang setingkat atau yang ada di pemerintah pusat, ya, hubungan antar kerjasama itu.
Tuh. Nah, itu untuk materi dari bab 1, tapi subbab A ya. Subbab A, materi bab 1 subbab A yaitu tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Tadi yang A ya, sistem pembagian kekuasaan negara. Ya, bisa kamu buka nanti di yang buku paketnya yang sudah benar ya, yang 2017. Nanti bisa didalamin lagi yang tadi Bapak paparkan. Bisa kalian dalamin lagi, kalian baca ya, kalian baca. Itu poin-poinnya itu. Jadi maksud dan tujuannya kalian pembelajaran ini adalah yang pertama ya, itu kalian mengerti apa itu kekuasaan ya, sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Yang pertama tadi ya, kekuasaan menurut John Locke, kalian harus paham tuh. Yang dimaksud kekuasaan menurut John Locke apa aja, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ya, itu apa saja. Terus konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, tadi ada sistemnya ya, vertikal, horizontal. Terus sistem pembagian kekuasaan tadi kalian mengerti apa itu kekuasaan secara horizontal, apa itu kekuasaan secara vertikal. Nah, itu yang poin A. Sekarang mungkin sedikit ya, kalau waktu masih ada ya, tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Itu ya, halaman, kalau di situ halaman berapa ini? Halaman 100 halaman 10 100. Ya, halaman 10 kamu buka, bisa halaman 10. Itu yang B, tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, sebelum Bapak ulas ini ya, kedudukan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Sedikit saja ya Bapak, untuk istilahnya untuk pemanasan pembelajaran ke depan ya. Jadi kita menganut sistem pemerintahan secara apa? Presidensil atau parlementer? Ada yang tahu nggak apa itu sistem pemerintahan presidensil dan apa itu sistem pemerintahan parlementer? Ya, kalau kita bicara kementerian negara atau lembaga pemerintah non pemerintah berarti kita bicara eksekutif ya. Kita bicara eksekutif. Nah, eksekutif ini berarti terkait dengan presiden. Nah, karena kita pemerintahannya menganut sistem presidensil ya, berarti ada dua ya, presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Nah, sebagai kepala pemerintahan berarti presiden apa? Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu presiden mengangkat menteri-menteri ya. Menteri-menteri itu diangkat berdasarkan hak prerogatif presiden ya. Jadi prerogatif presiden itu, menteri-menteri diangkat berdasarkan prerogatif presiden atau kewenangan mutlak presiden. Karena menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Itu yang disebut sistem pemerintahan presidensial atau presidensil. Ya. Sistem pemerintahan presidensil yaitu pemerintah yang terdiri dari presiden dan para menterinya atau wakil presiden dan para menterinya ya. Dan menteri-menteri itu diangkat berdasarkan prerogatif presiden, kewenangan presiden, dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Itu sistem presidensil. Makanya kalau kita bicara kementerian negara berarti ini adalah pembantu presiden. Tuh. Nah, kalau yang parlementer tadi, kira-kira apa kalau parlementer?
Bedanya parlementer dan presidensil. Kira-kira bedanya di mana? Kalau parlementer ada presidennya, ya. Tapi presiden hanya sebagai kepala negara. Kalau tadi di presidensil, presiden itu sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi kalau di dalam sistem parlementer, ya, presiden itu hanya sebagai kepala negara saja. Kepala pemerintahnya dipegang siapa? Kepala pemerintahnya berdiri sendiri, yaitu seorang perdana menteri. Ya, seorang perdana menteri. Jadi pemerintahan di dalam sistem parlementer itu dipegang oleh perdana menteri. Nah, menteri-menterinya kira-kira akan bertanggung jawab ke siapa? Ke presiden atau ke perdana menteri? Dalam sistem pemerintahan parlementer tentunya adalah menteri-menteri bertanggung jawabnya hanya kepada perdana menteri, tidak kepada presiden, karena presiden hanya sebagai kepala negara, dia hanya sebagai simbol negara. Itu banyak yang menganut negara sistem pemerintahan parlementer, ya. Tapi kalau di Indonesia menganutnya adalah presidensil, karena kita bicara kekuasaan di Indonesia, jadi kita bicara tentang sistem pemerintahan yang presidensil. Nah, menteri-menteri bertanggung jawab kepada siapa? Kepada presiden, karena yang mengangkat adalah presiden. Nah, itu nanti kamu coba baca itu beberapa ini, ya. Ini hanya untuk pemanasan. Nanti minggu depan kita akan bicara dengan kedudukan, fungsi dan kementerian negara di lembaga pemerintahan non kementerian. Sudah kita ulas, ya. Tadi sedikit banyak sudah kita ulas, nanti bisa kita kita lanjutkan lagi, ya. Nah, untuk tugas, ya, Bapak minta nih untuk tugas. Jadi coba kalian tugasnya, kalian tadi kan ada lembaga negara, ada berapa kita ada lembaga negara yang tadinya ada 3, ya, normal. Tapi setelah amandemen itu ada 6 lembaga yang di Indonesia, lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia itu ada 6. Nah, coba kalian masing-masing lembaga, misalnya legislatif dipegang oleh DPR, tapi kamu cari landasan hukumnya. DPR memegang kekuasaan lembaga legislatif, landasan hukumnya apa? Misalnya Undang-Undang Dasar pasal berapa? Cari, coba nanti kamu sebutkan. Ya, begitu juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif, presiden. Nah, presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan landasan hukumnya apa? Undang-undang nomor berapa? Undang-Undang Dasar nomor berapa? Nah, itu tugas kalian nanti cari, kalian bisa nyari di Google, ya, bisa kamu buka-buka di Google atau di ini lain, atau di buku paket juga ada kayaknya. Juga kalian coba ini. Nah, kalian masing-masing dia ada 6 lembaga, ya. Ada 6 lembaga, kalian buat tugasnya, kalian sebutkan landasan hukumnya atau pasalnya. Misalnya tadi yang tadi DPR, ini kekuasaannya berdasarkan apa? Terus eksekutif, presiden dan wakil presiden berdasarkan kekuasaannya berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar pasal berapa? Kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, terus Komisi Yudisial, ya. Kalian cari dasar hukumnya, Mahkamah Agung bekerja bagaimana, landasan hukumnya apa? Atau Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif, landasan hukumnya apa? Begitu juga yang eksaminatif tadi BPK, ya, kalian juga cari apa itu BPK, landasan hukumnya apa? Dia bekerja berdasarkan dasar hukumnya apa? Undang-Undang Dasar pasal berapa? Ya, nanti kalian buka itu. Terus sama kekuasaan konstitutif. Tadi siapa konstitutif? MPR, ya. MPR. Buka nanti apa ini dasar hukumnya. Juga kekuasaan moneter Bank Indonesia. Kalian cari dasar hukumnya. Yang legislatif berarti selain DPR apa? Dewan Perwakilan
daerah, itu bagian dari kekuasaan legislatif. Nah, makanya nanti coba dicari juga tuh DPR, DPD, ya Dewan Perwakilan Daerah, landasan hukumnya apa. Itu ya untuk tugas ini, nanti tugas dikumpulkan, Bapak kasih waktu sampai satu hari ya, satu hari ini nanti dikumpulkan. Kalian bisa lewat apa namanya, nanti ke siapa namanya, ke Pak Andika atau Pak Alpian ya. Kalau yang di Bekasi mungkin nanti dengan Pak Andika ya, dengan nanti itunya wali kelas, biar nanti ini ke wali kelasnya. Terus Pak ini ke Jakarta, nanti bisa nanti apanya yang punya grup ya, nanti bisa dikumpulkan lewat atau lewat apa namanya, nanti nunggu dibentuk, atau kalau nanti sudah terbentuk website ya nanti kalau sudah ada websitenya bisa langsung ke websitenya ya, nanti bisa diminta alamat ininya, websitenya, nanti bisa dikirim tugasnya itu. Jadi Bapak minta ini dikerjakan, pokoknya minimal tugas ini sudah selesai sebelum Bapak nanti ngajar yang berikutnya ya. Kalau ini batas sudah lewat sehari, tidak Bapak anggap tidak mengumpulkan tugas, maka kalian kalau bisa di hari ini juga kalian kerjakan yang tadi ya. Jadi ada 6 kekuasaan di Indonesia, lembaga kekuasaan yang kalian cari dasar-dasar hukumnya. Itu mungkin apa namanya, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Ini mungkin hari pertama Bapak untuk mengajar kalian ya. Hari pertama Bapak untuk mulai mengajar kalian. Ini kita mulai dengan bab pertama. Semoga ini bisa bermanfaat ya, berguna, dan kalian apa namanya, pelajari terus ya, jangan sampai lupa atau tidak dikerjakan atau tidak ini lagi, hanya mendengarkan saat ini nyampe atau berikutnya nanti lupa ya. Mohon di ini, karena nanti kalau ini semesteran kemungkinan ini juga materi-materi ini banyak yang keluar atau bisa apa namanya, untuk menjadi bahan evaluasi ke depan. Dari saya ya, saya cukupkan sekian. Saya akhiri untuk KPM belajar mengajar jarak jauh ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya pada kalian yang sudah menyimak ya, mendengarkan, dan saya juga terima kasih pada tim IT ini, tim IT 11 Maret ya. Ada Pak Andika dan ada Pak Alpian. Jadi harapkan ya, semoga ini bisa bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.